Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Oragelo Channel, tutorial sarana software dan hardware. Semoga menjadi solusi untuk pertanyaan kalian. Sahabat, di video kali ini kita akan belajar software GeoGebra, yaitu sebuah software yang digunakan untuk aplikasi matematika, terutama untuk geometri dan trigonometri dan lain sebagainya. Dan GeoGebra yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah GeoGebra Classic 5 ya. Tampilannya gimana? Kita coba buka. Ya, seperti ini. Kita langsung saja. Untuk materi kali ini kita akan coba membuat kubus 2 dimensi. Ada beberapa tampilan yang bisa digunakan di GeoGebra ini. Nanti kalian bisa melihat ada tampilan-tampilan yang bisa kita gunakan seperti ini. Contohnya adalah tampilan GeoGebra, spreadsheet, kemudian chart, grafik 2, lalu 3 dimensi grafik, construction fractal, dan sebagainya. Nah, kita kali ini tetap tampilan biasa saja, yaitu akan menggunakan tampilan biasa ini untuk membuat kubus 2 dimensi. Tool yang kita gunakan di dalam GeoGebra ini dalam membuat kubus 2 dimensi itu antara lain adalah tool slider yang ini ya, slider, kemudian regular polygon. Nanti kita lihat di sini ada regular polygon, kemudian kita pilih vektor. Ini ada vektor, kemudian ada translate by vector. Nanti kalau sudah kita buat ada namanya translate by vector. Kita lihat di mana letaknya. Ini ada translate by vector, kemudian kembali lagi ke polygon, lalu move, dan terakhir adalah menggunakan object properties ya. Jadi gimana caranya kita membuat kubus 2 dimensi? Pertama kita aktifkan dulu slider, kita pilih slider, kemudian kita klik di grid ya, kita klik di grid misalnya di sini, lalu informasi ini biarkan saja, klik OK, maka akan muncul grid seperti ini, A sama dengan 1 jika kita setting standar ya. Selanjutnya kita aktifkan regular polygon. Pada bagian polygon kalian klik regular polygon. Kita klik, kemudian kalian klik di grid titik A misalnya seperti ini, kemudian titik B. Untuk informasi regular polygon isikan aja 4, klik OK, maka akan terbentuk sebuah persegi A B C D. Selanjutnya kita gunakan tool yang ketiga, yaitu vektor, untuk membuat vektor. Kita cari di vektor, ini ada vektor ya, kita cari vektornya, kita klik, kemudian kita buat di bawah slider, terserah saja. Ini adalah menunjukkan arah dari 2 dimensinya kemana, nanti bisa kita ubah-ubah ya. Misalnya saya akan membuat ini ke arah sini dengan satu peta,
maka saya buat di sini vektornya, saya klik di grid, kemudian ini saya klik lagi, maka akan ada vektor U dengan ruas garis E dan F. Jadi langkahnya tadi pertama, silakan buat slider dengan mengklik slider, lalu buat slider di grid. Kemudian yang kedua ada regular polygon untuk membuat titik A dan B. Kemudian kalau sudah, dia akan dengan sendirinya terbentuk segi ABCD. Baru kita pilih vektor untuk membuat vektor U. Nah, untuk membuat bayangan atau A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, kita bisa menggunakan fitur translate by vector. Jadi kita cari dulu translate by vektornya. Kita lihat dulu ya letaknya, belum hafal letaknya. Ini ada translate by vector, silakan klik. Setelah diklik, lalu klik titik A untuk membuat A aksen. Klik titik A, kemudian klik pada vektor O, maka secara otomatis dia akan terbentuk titik A aksen. Dengan cara yang sama kalian buat untuk B aksen, C aksen, dan D aksen. Kita klik titik B, lalu klik vektor O, titik C, kemudian klik vektor O. Selanjutnya untuk titik D, lalu kita klik vektor O, sehingga akan terbentuk titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Selanjutnya kita akan menggabungkan titik-titik ini dengan menggunakan tool polygon. Jadi setiap sisi akan kita gabungkan dengan menggunakan polygon. Kalian aktifkan tool polygon, kemudian saya akan menghubungkan A aksen untuk yang sisi pertama ya, A aksen, A aksen, B aksen, B, dan kembali lagi ke A. Kita mulai misalnya dari titik A, lalu kita hubungkan ke A aksen, kita hubungkan lagi ke B aksen, kita hubungkan lagi ke B, lalu kembali lagi ke A. Maka sudah terbentuk sebuah sisi A aksen, B aksen, B. Dengan cara yang sama kalian lanjutkan untuk misalnya A aksen, lalu D aksen, C aksen, B aksen, kembali lagi ke A aksen. Terusnya untuk sisi berikutnya misalnya dari A aksen, lalu D aksen, D, kembali lagi ke A. Saya akan buat sisi depan A aksen, B, C aksen, kemudian D aksen, lalu ke A lagi. Selanjutnya untuk sisi sebelah kanan B aksen, kemudian C aksen, C, kembali lagi ke B. Sisi atas lagi D aksen, kemudian C aksen, C, kembali lagi ke D. Ya, ini sudah terbentuk sebuah kubus 2 dimensi dengan sisi-sisinya. Ada 6 sisi ya, ada 6 sisi. Kemudian
kita akan mencoba bentuk lain dari kubus ini dengan menggunakan tool move. Jadi kita klik tool move, lalu kita geser arah dari vektor U. Kalau kalian menginginkan mau kemana wayangnya, tinggal mengubah aja ini ya, tinggal merubah aja posisi dari vektornya. Silakan kalian coba-coba. Oke, baru kita akan memberikan warna dan style pada setiap sisinya. Kalian bisa menggunakan fitur object properties untuk mengubah color dan stylenya ya. Klik kanan saja, misalnya kita ketik tadi ada move ya, lalu klik aja yang akan kita kasih warna, misalnya ini di depan yang ini ya, yang misalnya yang bagian, nanti kita bisa ubah posisinya kalau agak susah. Misalnya kita akan warna yang ini, klik kanan, kemudian object properties, kemudian buka di bagian color. Misalnya kalian mau memberi warna apa, misalnya warna hijau, lalu kalau transparansinya ingin ditebalkan, silakan opacity-nya diatur, misalnya 50. Kemudian untuk yang atas misalnya kita kasih warna berbeda, merah, tinggal opacity-nya. Selanjutnya misalnya yang depan kita kasih warna biru misalnya, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Lalu kalau kalian ingin memberikan warna yang lain, silakan diberikan lagi, misalnya yang ini kanan, lalu properties, lalu saya akan pilih warna ungu, transparansinya 50, lalu saya kasih stylenya, warnanya misalnya stylenya warna, bukan warna ya, tapi line stylenya. Kalau ini line stylenya garis. Kalau ketebalannya bisa kalian lihat di bagian ini, dan seterusnya kalian bisa coba-coba sendiri ya. Oke, nah demikian saja untuk kubus. Caranya simple, saya ulangi kembali. Pertama, kalian buat dulu slider dengan mengaktifkan tool slider, lalu buat sebuah slider di grid, kemudian buat titik A dan B menggunakan regular polygon. Setelah itu baru membuat vektor U dengan menggunakan perintah vektor ya, vektor. Selanjutnya jika sudah terbuat vektor, baru translate by vektor, kemudian untuk membuat titik aksennya, kemudian kita hubungkan titik-titik tadi menggunakan polygon, lalu kalau ingin mencoba arahnya bayangan ini kemana, gunakan tool move nya. Tool move nya ini kita aktifkan dulu, move, kita arahkan ke mana kita hasil, tergantung arah dari vektor yang kita buat ya. Lalu untuk memberi warna dan style ya, silakan klik kanan sisi mana atau garis mana yang akan kita beri color dan style. Ini cara mudah untuk membuat kubus 2 dimensi di GeoGebra. Yang kedua, kita akan membuat kubus 3 dimensi ya. Jadi tool-tool yang digunakan untuk membuat kubus 3 dimensi yaitu kita mengaktifkan fitur view, mengaktifkan
fitur untuk 3 dimensi grafiknya dengan menggunakan klik view, lalu membuat persegi dengan menggunakan polygon atau regular polygon, kemudian menggunakan tool extrude to freeze, kemudian plan stroke 3 point, move graphic, dan net. Lalu kita jalankan animasinya. Jadi coba kita buat saja. Nah, pada tampilan standar seperti ini, kita klik view, kemudian kita aktifkan 3 dimensi grafik, 3D grafik, maka akan muncul sebelah kanan tampilan grafik seperti ini. Lalu kalian pilih polygon atau regular polygon. Silahkan klik di sini. Untuk mudah kita pakai regular polygon saja. Selanjutnya sebelum kita buat polygonnya, kita tetap pastikan pilih salah satu ya. Boleh menggunakan polygon atau regular polygon. Saya buat misalnya untuk 2 titik A dan B. Lalu isikan 4, kemudian klik OK, maka akan terbentuk sebuah persegi. Perhatikan di sebelah kanan untuk tampilan 3 dimensinya. Selanjutnya, ketika kita sudah membuat sebuah persegi, lalu kita klik move, kemudian klik bagian grafik 3 dimensinya, lalu kalian pilih tadi kita sudah extrude to frame ya, polygon. Nanti kita pilih extrude to frame. Di bagian piramid ada extrude to freeze. Nanti kita akan mengubah ke dalam bentuk prisma ya. Persegi ini kan kita rubah dalam bentuk prisma. Silakan klik extrude to freeze, kemudian kita klik alas dari kubusnya. Nanti ini sebagai alas ya, klik, kemudian isikan di sini 4. Isikan di sini 4 persegi prismanya. Nah, ini masih dalam bentuk udah dimensi 3, tapi ini belum kubus ya. Ini persegi panjang atau balok. Nanti akan kita sesuaikan ukurannya. Kemudian masih dalam posisi ini, klik di bagian ini juga, yaitu pilih plan stroke 3 point. Jadi sebelah piramid nanti ada tool plan stroke 3 point. Klik aja, lihat perubahannya. Kemudian kita klik, kita langsung saja tanpa harus mengklik ya. Kemudian kita akan mengaktifkan fitur move graphic view. Jadi di mana letaknya? Di sini. Kalian klik move graphic view. Setelah itu kalian aktifkan di bagian piramid, pilih net. Selanjutnya klik di alas dari kubusnya. Nah, dia akan terbentuk jaring-jaringnya. Setelah itu kita lihat ukurannya. Ukurannya kan belum persegi ya, maka kita bisa mengaktifkan tool move. Kemudian kita lihat di sebelah kiri batasnya seperti ini, maka kalian bisa membuat ukuran yang sesuai ya, seperti ini. Setelah selesai, silakan kalian jalankan bentuknya dengan klik kanan slider, lalu animation on. Jadi akan terbentuk kubus 3 dimensi. Ya, jadi perlu diulangi kembali. Ini perlu dilatih sebenarnya berkali-kali supaya kita tahu dan hafal tentang tool-tool yang digunakan untuk membuat kubus 3 dimensi. Ya, terutama yang perlu kita lakukan adalah kita mengaktifkan fitur 3D grafik dengan cara klik view, kemudian aktifkan 3D grafiknya.
Selanjutnya baru dipilih polygon atau regular polygon untuk membuat persegi terlebih dahulu ya. Polygon atau regular polygon untuk membuat persegi A, B, C, D. Kemudian baru kita pilih di extrude to frames, kita ubah dulu ke dalam bentuk prisma. Jadi kalau kita klik tampilan 3 dimensinya, nanti di bagian piramid ini kalian pilih extrude to frames. Setelah itu baru kita ubah lagi dalam bentuk plane through trefoil. Setelah itu baru kita klik move graphic view, pilih lagi piramid, lalu pilih net. Setelah itu klik alasnya, maka akan terbentuk jaring-jaring. Untuk menyesuaikan ukurannya ya klik move, kemudian di drag saja garis seperti itu. Untuk menjalankannya atau memberhentikannya klik kanan slider, lalu animasi on kalau untuk mengaktifkannya. Kalau dia memberhentikannya ya klik kanan stop saja. Nah seperti ini ya. Demikian saja sahabat sekalian untuk membuat kubus 3 dimensi. Dengan teknik-teknik ini kalian bisa mengembangkan sendiri atau mengeksplor lebih jauh tentang bangun ruang. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika kesilapan saya. Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.